Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agrian Fernanda Zahari, NRP 22-2021-36 dari kelas B. Nama saya Nabila Nazwa Zahra dengan NRP 22-2022-131 dari kelas B. Nama saya Saluti Nuliansyah, NRP 22-2022-154 dari kelas D. Nama saya Kristiano Ricci, NRP 22-2022-153 dari kelas D. Pengertian ketahanan pangan tersendiri adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui rasa kelaparan. Ketahanan pangan juga merupakan ukuran kepentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketidaksuplaian pangan akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Kebijakan sebuah negara dapat mempengaruhi akses masyarakat kepada bahan pangan, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan pembangunan teknologi. Skor Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022 berdasarkan laporan Economist Impact. Skor milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 59,2 poin. Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 dalam kategori moderat. Skor 55 hingga 69,9 poin. Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia yang masing-masing memiliki skor 60,3 poin dan 60,1 poin. Secara umum, keterjangkauan harga pangan Indonesia dinilai cukup baik dengan skor 81,5 poin. Namun, beberapa indikator lain seperti ketersediaan pangan, kualitas dan keamanan, serta berkelanjutan dan adaptasi pangan masih sangat lemah. Secara rinci, indikator ketersediaan pasokan Indonesia memiliki skor sebesar 50,9 poin. Skor indikator kualitas dan keamanan pangan Indonesia sebesar 56,2 poin, lalu indikator berkelanjutan dan adaptasi pangan sebesar 46,3 poin. Wujudkan ketahanan pangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pengembangan dan pengelolaan irigasi di Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan sistem terhadap 5 pilar. 5 pilar penting dalam pengembangan dan pengelolaannya, yaitu prasarana irigasi yang mantap, ketersediaan air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkecimpungan dalam bidang irigasi. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional dengan mengamankan cadangan pangan nasional melalui kemampuan surplus 10 juta ton beras per tahun pada 2015, maka diperlukan strategi dan upaya untuk memenuhi pangan. Strategi yang dimaksud antara lain pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi seluas 500.000 hektar, serta rehabilitas jaringan irigasi yang mengalami kerusakan antara lain kewenangan pusat seluas 1,34 juta hektar, kewenangan provinsi seluas 711.000 hektar, dan kewenangan kabupaten seluas 1,16 juta hektar. Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan jaringan rawa luas 550.000 hektar dan rehabilitas jaringan rawa seluas 450.000 hektar. Hal ini yang juga dilakukan adalah peningkatan jaringan air tanah seluas 4.000 hektar dan rehabilitas jaringan air tanah seluas 37.500 hektar. Kontribusi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pun mendapatkan perhatian dengan melakukan operasi dan pemeliharaan seluas 2,3 juta hektar. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus melakukan pembangunan.
Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Leuwi Keris. Bendungan ini merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bendungan Leuwi Keris merupakan salah satu program strategis nasional dalam bidang sumber daya air yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan Leuwi Keris ini berada di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan air, pengendalian banjir, dan mendukung produktivitas pertanian di Provinsi Jawa Barat, serta ketahanan pangan nasional, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Bendungan Leuwi Keris ini akan mengairi jaringan irigasi seluas 6.600 hektar di Lakbok Utara dan 4.616 hektar di Lakbok Selatan. Kapasitas tampung Bendungan Leuwi Keris cukup besar, yakni 81,44 juta meter kubik atau 6 kali lebih besar dari Bendungan Ragnamo di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 14 juta meter kubik. Konstruksi Bendungan Leuwi Keris mulai dibangun sejak 2016 dengan biaya kontrak kerja pembangunannya sekitar 2,8 triliun. Pembangunan Bendungan Leuwi Keris dibagi dalam 5 paket, yakni paket 1 dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan, PT Bahagia Bangun Nusa untuk konstruksi tubuh bendungan utama dan fasilitas umum senilai 867 miliar. Paket 2 dikerjakan oleh PT Waskita Karya, PT Adikarya untuk pembangunan pelimpah, hidromekanikal dan elektrikal, bangunan pengelak, jalan akses, saluran Yudit senilai 461,8 miliar. Paket 3 dikerjakan oleh PT Hutama Karya untuk pekerjaan terowongan pengelak dan pembangunan jalan akses senilai 385,2 miliar. Paket 4 yakni pekerjaan plug-in terowongan pengelak, pembetonan spillway, dan pekerjaan elektrikal serta hidromekanikal, instrumentasi, jalan akses, beserta peralatan penunjang operasi dan pemeliharaan senilai 804,3 miliar oleh PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Basuki Rahmanta Putra. Paket 5 dikerjakan oleh PT Waskita Karya, PT Adikarya berupa terowongan pengelak, bangunan pengambilan, hidromekanikal, dan jembatan Cikembang senilai 289,7 miliar. Sedangkan konsultan pengawasan oleh PT Firama Karya dan PT Caturbina Guna Persada sebesar 49,8 miliar, serta penyedia jasa supervisi lanjutan oleh PT Sarana Buana Jaya, PT Firama Karya, PT Rencana Ciptakan Mandiri senilai 6,9 miliar. Pembangunan Bendungan Leuwi Keris setidaknya memberikan 5 manfaat bagi masyarakat di kabupaten atau kota sekitar, yakni 1. Suplai air irigasi untuk daerah irigasi di Lakbok Utara di Ciamis seluas 6.600 hektar dan di Maganti di Cilacap seluas 4.616 hektar, sehingga dapat mendorong peningkatan indeks pertanian. 2. Menyediakan air baku sebesar 845 liter per detik untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Ciamis. 3. Mereduksi banjir sebesar 11,7% dari 507 meter kubik per detik menjadi 450 meter kubik per detik. 4. Potensi menjadi sumber daya listrik untuk PLTA sebesar 20 MW. Serta 5. Destinasi pariwisata, kawasan konservasi air tanah, dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamankan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan. Pemerintah terus menjaga ketersediaan pangan melalui pilar ketahanan pangan, yaitu sebagai berikut: pilar ketersediaan, pilar aksesibilitas, pilar konsumsi atau pemanfaatan pangan, serta stabilitas. Namun di balik itu semua pasti ada tantangan untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu degradasi lahan, hama dan penyakit, krisis air global,
perebutan lahan, perubahan iklim, serta regenerasi petani lamban. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan ketahanan pangan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman dari kami. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa berguna bagi diri kami sendiri dan bagi banyak orang. Akhir kata kami ucapkan sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.